Hai anak-anak Bapak, ketemu lagi kita di pertemuan ini ya. Salam sejahtera bagi semua anak-anak Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung aja kita ke materi. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa cara yang saya tampilkan di sini, yaitu dengan cara menggunakan definisi mutlak. Itu di pertemuan yang lewat sudah kita lakukan. Yang kedua dengan cara kuadratkan kedua ruas, dan keduanya ini cukup hanya 1 dan 2. Saya tampilkan untuk pembuktiannya. Selanjutnya nanti kita teruskan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang pertama kita bahas dengan menggunakan definisi mutlak. Langsung aja kita ambil dengan contoh, karena sebelumnya kita sudah menggunakan definisi mutlak. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X kurang 3 lebih kecil dari 4. Ya. Untuk kita memulai, yang pertama kita ambil dulu pembuat 0. Ya, pembuat 0. Langkah pertama, pembuat 0. PN pembuat 0 ya. Di sini yang punya harga mutlak cuma satu, yaitu harga mutlak X kurang 3, dinolkan dia. Maka kita ambil dia X kurang 3 sama dengan 0, lalu X nya itu sama dengan 3. Sekarang pembuat 0 nya adalah 3, X sama dengan 3. Untuk langkah berikutnya, yang kedua, kita letakkan di dalam garis bilangan. Garis bilangan GB, garis bilangan. Kita ambil garis bilangannya. Ini dia. Ya. Bahwa 3 itu dia sifatnya berlubang dia. Kenapa? Karena dia lambang lebih kecil aja. Kalau pakai lambang lebih kecil sama dengan, baru nanti ini lubangnya tertutup. Untuk langkah ketiga, yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya kita ambil dia yang pertama. Untuk penyelesaian pertama, untuk X lebih kecil dari 3. Satu lagi penyelesaiannya untuk X
lebih besar dari 3. Ini kita ambil batasnya. Nanti hasilnya kita ambil dulu ya. Penyelesaian pertama untuk X lebih kecil dari 3. Satu lagi untuk X lebih besar dari 3. Yang penyelesaian pertama hasilnya nanti kita iris dengan penyelesaian kedua. Ini merupakan daerah hasil. Selanjutnya kita carilah P1. Ini untuk P2 ya. P1 untuk X lebih kecil dari 3. Kalau kita masukkan dia kemarin dia lebih kecil dari 3, berarti 2 kurang 3 min 1 berarti dia negatif ya, berarti dalam kurung negatif. Sehingga harga mutlak X kurang 3 lebih kecil dari 4. Kita ambil soalnya, ini soalnya tadi. Yang di dalam harga mutlak ini karena tadi dia ini negatif, maka muncullah menjadi negatif X kurang 3 lebih kecil dari 4. Pindah negatif X kurang 3, kalau pindah negatif lambangnya berubah menjadi lebih besar dari 4. Atau kalau dikalikan dengan negatif, ini positif, lambang dikalikan dengan negatif berubah lambangnya menjadi lebih besar. Min 4 dikali negatif menjadi min 4. Selanjutnya kita uraikanlah ini. X lebih besar min 4, pindah ini menjadi tambah 3. X itu menjadi lebih besar min 1 ya. Kemudian P2 untuk X lebih besar dari 3, lebih besar dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka harga mutlaknya ini kalau kita ambil dia, kita masukkan, ini menjadi positif ya. Harga mutlak X kurang 3 lebih kecil dari 4 ya, lebih kecil dari 4. Kalau kita masukkan dia, ini menjadi positif. Kalau masukkan dia kemari jadi positif, dia lebih besar dari 3, 4 dikurang 1 jadi kurang 3, 1. Bagaimana terhadap 0? Lebih besar, berarti dia positif. Jadi yang positif di situ maksudnya yang di dalam ini tidak berubah. S kurang 3 lebih kecil dari 4. Ini tadi negatif, yang di dalamnya ini berubah menjadi negatif. Sekarang ini tidak berubah atau positif. Berarti X lebih kecil 4, pindah ini tambah 3, berarti X lebih kecil dari 7. Udah?
hasilnya itu P1, daerah hasil adalah P1 irisan P2. Artinya P1 irisan P2 berarti daerah itu sama-sama memiliki. Sekarang kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Ini garis bilangannya. -1 di kiri dia. -1 lebih besar dari -1 berarti ke kanan dia. Ini ke kanan terus sampai ke timur. Kemudian ini lebih kecil dari 7. Ini 7 lebih kecil berarti ke kiri. Lebih kecil dari 7 berarti 6, 5, 4, 3 sampai daerah negatif. Terus sudah. Daerah irisan inilah daerah hasil atau himpunan penyelesaian adalah yang merupakan irisan P1 irisan P2. Irisan itu yang sama-sama, ini sama-sama dia 1, 2. Ini adalah milik P1 dan ini juga milik P2. Kalau yang di kanan ini hanya milik P1. Kalau yang ini hanya milik P2 yang bersini. Yang ini yang saya arsin ini adalah daerah P1 sampai di sini, daerah P2 sampai kemari. Nah, sampai seterusnya. Tapi disinilah ketemu mereka dia. Jadi himpunan penyelesaian adalah X, di mana X di antara -1 dengan 7. Inilah hasilnya. Ya, sekarang kita masuki untuk cara pengkuadratan sempurna. Cara kedua. Yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Artinya ruas kiri dengan ruas kanan dikuadratkan dia. Ya, dikuadratkan dia. Kita ambil cara duanya dengan soal yang sama. Ya. Tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan harga mutlak S kurang 3 lebih kecil 4. Ini yang kita bahas. Yang kedua. Jadi dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ini, ya kan? Ruas kiri kedua ruas harus positif. Harus
positif, artinya nggak boleh negatif, dia harus positif ya, kedua ruas kiri maupun ruas kanan. Nah ini dia positif 4, ini pun positif. Nah setelah gitu baru kita kuadratkanlah ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti X kurang 3 kuadrat lebih kecil dari 4 kuadrat ya. Selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Ruas kanan harus dinolkan. Ruas kanan harus dinolkan. Berarti dia X kurang 3 kuadrat, pindah ini ke kiri, kurang 4 kuadrat, harus dia dinolkan, 0 ya. Pemahaman lebih kecil dari 0 itu berarti dia ini daerah hasil haruslah negatif. DH, daerah hasil adalah negatif ya. Bentuk ini adalah bentuk selisih kuadrat, kecil. Nah ini yang awal kurang yang akhir, yang pertama kurang yang kedua kuadrat. Kalau kita ambil uraiannya ya, penyelesaiannya, yang pertama kuadrat dikurang yang kedua kuadrat, hasilnya ini adalah yang pertama kurang yang kedua kali yang pertama ditambah yang kedua. Ini yang pertama di sini, ini dia X kurang 3, yang kedua 4. Lalu penyelesaiannya menjadi X kurang 3, yang pertama kurang yang kedua 4, kurang 4 kurung kali yang pertama X kurang 3 ya. Lalu dia pangkat, ini kurang sekarang ditambah 4, udah lebih kecil dari 0. Kita selesaikan dengan cara selisih kuadrat. Ini dia. Berarti X kurang 3 kurang 4 menjadi kurang 7. Yang ini X kurang 3 tambah 4 menjadi tambah 1. Lalu ini lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita buatlah pembuat 0 atau PN ya, pembuat 0 ya. Ambillah dia X kurang 7 ya, X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 7. Satu lagi ya, atau X ditambah 1 sama dengan 0. Ini ada 2 dia pembuat 0-nya. Berarti X sama dengan min 1. Setelah sudah dapat pembuat 0-nya, lalu kita letakkanlah pembuat 0 ini ke garis bilangan. Kita gambarkanlah garis bilangannya ya. Kita letakkan di dalam garis bilangan. Oke, ini dia. Nah, garis bilangannya ya. Pembuat 0 min 1 dengan 7. Ini lambang lebih kecil. Tadi saya bilang kalau lebih kecil dari 0 daerah hasil adalah negatif. Ini min 1. Berlobang dia karena nggak pakai lambang sama dengan lambang lebih. Min 1 yang ini
7 ya, yang ini 7. Terus selanjutnya diapakan dia? Selanjutnya kita uji titik 0. Kita uji dia. Kita uji titik dia. Uji titik. Uji titik X sama dengan berapa? Ya. Kemana kita uji dia? Oke, yang ini. X kurang 7 kali X ditambah 1 ya, kita uji dia. Sekarang kita uji titik X. X sama dengan berapa yang kita uji? Boleh X sama dengan, supaya lebih cepat hitungannya, kita uji dia X sama dengan 0 ya. Kita masukkan harga X sama dengan 0 ke dalam persamaannya ini ya. 0 itu mana dia letaknya? Di sini dia ada 0. Berarti dia di interval yang kedua, tengah. Lalu kita masukkan X0, berarti 0 kurang 7 kali 0 ditambah 1, berarti hasilnya ini adalah min 7 kali 1 sama dengan min 7, berarti dia negatif. Berarti di daerah 0 ini dia adalah negatif ya. Daerah 0 ini kita naikkan dia ini, kencangkan dia ke atas. Berarti di sebelahnya kalau negatif dia, berarti dia di sebelahnya berlawanan, positif ya. Di sini positif ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah gitu. Nah ya, nah itulah. Kalau negatif dia di sebelahnya berlawanan dia. Kalau negatif di sini positif. Kalau di sini positif, di kanan kirinya negatif. Nah, ini negatif dia. Tadi kita lihat dia daerah hasil adalah negatif. Daerah hasil di sini dia daerah hasil adalah negatif. Kenapa negatif? Karena bilangan lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Kalau lebih besar positif. Ya, jadi negatif dia. Jadi yang negatif itu di mana dia? Di sini dia. Inilah daerahnya. Ini enggak yang negatif. Berarti kita arsirlah dia. Ya. Jadi yang diarsir inilah daerah hasil. Yang daerah negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ya X di mana X lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 7 ya, koma X elemen real. Nah ini dia. Jadi sama dia dengan yang tadi ini. Himpunan penyelesaiannya dengan cara menggunakan definisi mutlak, sama dia dengan cara kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Inilah hasil dari cara mengkuadratkan ruas kiri dengan kuadrat kanan, bahwa dia sama dengan cara menggunakan definisi mutlak. Jadi dengan dua cara sama hasilnya. Jadi selanjutnya, karena kita sudah menggunakan dengan definisi mutlak, untuk contoh selanjutnya kita menggunakan mengkuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan, sekalian supaya tahu kita bagaimana menggunakan rumus pemaktoran. Langkah berikutnya,
Kita ambil contoh 3. Contoh 2. Contoh 2. Ya, ambil contoh 2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X ditambah 3 lebih kecil dari harga mutlak X ditambah 2. Ini dia. Tadi kita lakukan dengan pengkuadratan. Ruas kiri dengan ruas kanan harus positif, ini positif ya. Sekarang kita kuadratkan. Saya ganti warnanya ya. Kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Kuadratkan. Berarti dia X ditambah 3 kuadrat lebih kecil sama dengan X ditambah 2 kuadrat. Ya. Langkah berikutnya, ruas kanan tadi dinolkan dia, berarti yang di kanan ini pindah ke kiri dia. Bahwa X tambah 3 kuadrat kurang X ditambah 2 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Ya, ini merupakan selisih kuadrat. Tadi kalau selisih kuadrat sudah saya kasih tahu tadi bahwa yang pertama kurang yang kedua, yang pertama kuadrat dikurang yang kedua kuadrat, berarti yang pertama dikurang yang kedua dikali yang pertama ditambah yang kedua. Kita masukkan ya, yang pertama ini kurang yang kedua yang di kanan ya, tutup kurung lagi kali yang pertama ini kurang, sekarang dia tambah yang kedua ya, ini lebih kecil sama dengan 0 ya. Sederhanakan sedikit dia ini, X kurang X habis, berarti 6 kurang 2 1 kali ya, X ditambah X 2X 3 ditambah 2 jadi tambah 5 dia, lebih kecil 0 ya. 1 dikali bilangan apapun itu adalah bilangan itu sendiri, berarti 2X tambah 5 ya, lebih kecil sama dengan 0, berarti 2X ditambah 5, kita buka kurungnya dulu, lebih kecil sama dengan 0, 2X lebih kecil sama dengan 5, berarti X lebih kecil sama dengan 5/2. Habis, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini titik 3 ini dibaca jadi
Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan min 5/2. Jadi nggak perlu kita buat lagi garis bilangan, karena cuma satu dia. Iya, cuma satu dia. Itulah langsung himpunan penyelesaian. Jadi nggak semua yang mempunyai garis bilangan. Kalau satu titik ngapain dia? Ini aja, hanya X-nya sudah dapat satu. Ya, itulah kira-kira. Inilah contoh 2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita ambil contoh 3 ya. Contoh 3. Contoh 3. Contoh 3. Tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan harga mutlak X kuadrat dikurang 6 lebih besar dari 3. Kita bahas. Jadi kalau pengkuadratan untuk sekarang ini kita lakukan, karena dengan definisi nilai mutlak kita sudah banyak mengerjakan soal. Sekarang kuadratkan ya. Jadi kuadratkanlah ruas kiri dengan ruas kanan. Kita kuadratkan. KW X kuadrat dikurang 6 kuadrat ya, lebih besar dari 3 kuadrat. Pindahkan ini ke ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. X kuadrat dikurang 6 kuadrat kurang 3 kuadrat lebih besar dari 0. Ya, selanjutnya ini sama dengan tadi, selisih kuadrat. Yang pertama kurang yang kedua kuadrat, berarti ini menjadi yang pertama kurang yang kedua, ini 3 tutup kurung kali yang pertama ya, tutup kurung tambah yang kedua ya, tambah yang kedua tutup kurung lebih besar dari 0. Berarti uraikan dia, X kuadrat kurang 6 kurang 3 kurang 9 kali X kuadrat kurang 6 tambah 3 menjadi kurang 3 ya, lebih besar dari 0 ya. Jadi setelah begini dia, ini kita lihat dia di sini tadi kalau lebih kecil daerah hasil negatif. Sekarang ini kalau lebih besar maka daerah hasil DH ya, daerah hasil adalah positif. Kenapa positif? Karena lebih besar dari 0. Bilangan lebih besar dari 0, 1, 2, 3 adalah seterusnya adalah bernilai positif. Sekarang pembuat 0. Pembuat 0 kita nolkan dia satu-satu ya. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, atau ini dibaca atau
X kuadrat satu lagi kurang 3 sama dengan 0. 9 ini bisa kita bentuk menjadi 3 pangkat 2 sehingga dia menjadi bentuk selisih kuadrat. 9 itu adalah 3 pangkat 2 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti dia ini uraiannya X kurang 3 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti harga X nya ini adalah 3. Kalau negatif jadi positif karena X kurang 3 0. Pindah min 3 jadi positif. Yang ini kalau positif menjadi negatif atau X sama dengan min 3. Kemudian yang ini ya, atau ini kalau seperti V dia atau dibaca X kuadrat kurang ini 3 ini bisa kita buat bentuk kuadrat menjadi akar 3 kuadrat sama dengan 0. Akar 3 dikuadratkan kan 3 dia. Jadi kita bentuk dia akar 3 supaya dia bentuk selisih kuadrat. Sehingga bisa kita uraikan menjadi X kurang akar 3 kali X tambah akar 3 akan gitu. Ada nimong ini ya, dinolkan dia. Maka dengan cara yang sama di sini X nya kalau negatif menjadi positif. Yang ini X nya positif menjadi ini atau ya menjadi negatif ya, enggak dia. Selanjutnya kita letakkanlah pembuat 0 ini ke dalam garis bilangan. Ada 4 nih, 1 2 3 4. Banyak kali ini. Jadi nggak apa-apa, ini semuanya jadi gampang kita cari kalau kita sudah memahami dari awal. Oke, kita lihat aja di kanan ini ya. Oke, ini dia ya, lambangnya ini lebih besar aja, nggak pakai sama dengan, berarti berlubang dia. Yang paling kecil min 3, yang paling besar 3. Min 3 berlubang, yang paling besar 3. Berarti di sini min akar 3, satu lagi akar 3. Oke, ini dia akar 3. Udah. Setelah begini kita uji dia titik. Kemana kita uji? Kemarilah ke daerah yang mempunyai persamaan daerah hasil yang ini. Uji titik X sama dengan berapa? Kemana? Oke, X kuadrat kurang 9 kali X kuadrat kurang 3. Kita uji dia kemari dia. Yang X mana? Suka hati kita, boleh di sini, boleh di sana, boleh di sini, boleh di sana. Pokoknya di sini, di sana, di sana, di sini, gitu. Di sini, sana, di sana, gitu. Jadi kita ambil aja dulu X yang mudah kita masukkan dengan angka 0. Kalau di 0 kan dia gampang, di ini 0 semuanya. X sama dengan 0 di mana posisinya ini? Ini ada berapa kandang ini? 1 2 3 4
Ada 5 kandung ini. Interval 1, 2, 3, 4, 5. X sama dengan 0 adalah di kandang yang ketiga ini dia. 0 di sini dia. Karena akar 3 itu lebih dari 1. Ya kan? Ya inilah. Atau lebih besar dari 0, ini kan 0 dia. Daerah ini yang kita cek apakah positif atau negatif, begitu. Itu maksudnya. Masukkanlah X sama dengan 0 ke dalam persamaannya ini. Berarti dia ini 0 kuadrat 0 kurang 9. Oke. Lanjut. X kuadrat berarti 0 kuadrat 0 kurang 3. Ya. Berarti ini min 9 kali 0 kurang 3 min 3. Min 3 kali min 9 kali min 3 sama dengan positif 27. Ya, berarti dia ini positif. Kita buatlah tanda positif di sini. Positif. Di sini positif. Di sana negatif. Di sini positif. Nah, itu. Di sana negatif. Di sini positif. Nah, itu dia. Daerah hasil tadi di sini positif dia. Berarti daerah yang positif itu kita arsir lah dia. Nah, ini dia positif. Di sini arsir. Ini sampai ke apa ini, ke Aceh. Panahnya ini positif. Ya, ini positif. Ada batasnya ini positif. Ya, ini daerahnya juga. Ini ke kanan positif. Berarti bawa panahnya kemari ke kanan positif. Ini ke kiri ya. Jadi bagaimana menuliskannya, ini satu-satu kita yang tulis dulu nih. Berarti ini X lebih kecil dari min 3, atau ini X diantara min 3 min akar 3 dengan akar 3. Terus yang ini apa? X lebih besar dari 3. Nah, inilah kita bawa dia ke bawah. Ini yang diarsir ini tadi. Ya, biar hasilnya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil min 3, atau ini karena terpisah ditulis atau, ini atau dibaca atau X diantara akar 3 akar min 3 dengan akar 3, atau X lebih besar dari 3. Nah, ini kita tutup dia. Inilah penyelesaiannya panjangnya. Jadi panjang pun tidak masalah. Inilah contoh 3 ya. Oke, sampai di sini anak-anak. Materi yang dapat Bapak berikan sampai di sini ya. Harapan Bapak mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Terima kasih.